Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang semoga dipenuhi keberkahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, ikut beliau hingga akhir zaman. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian Muslimah Teras Ruhama. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan dalam rangkaian series Ummahatul Mukminin, sebuah perjalanan mengenal wanita-wanita terbaik yang Allah pilih menjadi pendamping Rasulullah SAW. Untuk lebih berkah lagi kajian kita malam ini, kita awali dengan pembacaan taud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Bunda Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, dan Zainab binti Huzaimah radhiyallahu an, maka malam ini insya Allah kita akan mengenal sosok luar biasa Bunda Hindun binti Abu Umayyah yang lebih kita kenal sebagai Ummu Salamah radhiyallahu an. Beliau bukan hanya seorang istri Rasulullah SAW, tetapi juga seorang perempuan yang dikenal karena kecerdasannya, kesabarannya menghadapi ujian, kebijaksanaan dalam memberi nasihat, serta keteguhan imannya. Semoga Allah memberikan malam ini sebab cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, sekaligus memperbaiki diri kita sebagai muslimat. Amin. Baik sahabat, izinkan saya membacakan susunan acara kita malam ini. Pembukaan, penyampaian materi, foto bersama, ada tanya jawab, kuis Kahoot, dan penutupan. Semoga Allah mudahkan seluruh rangkaian acara kita malam ini. Amin. Nah, agar kajian semakin hidup, saya punya sedikit kesepakatan malam ini ya, Ahwat. Kalau ada poin yang menyentuh hati, ditulis di chat Masya Allah atau Subhanallah ya. Jadi jangan jangan sepi ya di chatnya, mangga gitu. Ketika ada yang menyentuh gitu ya, langsung aja Masya Allah gitu. Paling berkesan, tuliskan satu kalimat di chat. Tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Insya Allah semakin banyak yang aktif, semakin hidup tulis ilmu kita. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita simak bersama kajian malam ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Anggita. Kepada Teh Anggita, kami persilakan. Terima kasih ya Teh Nur Aisyah Jamil atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini ternyata saya juga pakai akun namanya bukan saya sendiri ya. Ini ternyata ini nama adik, saya juga nggak tahu ini kenapa tiba-tiba jadi berubah ya. Jadi perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Anggita Mustikarini ya, biasa dipanggil Anggi. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu kembali ya dengan sahabat kajian online semua di sini. Gimana kabarnya? Sahabat semua di sini? Ahwat semua di sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan walaupun sudah malam ya, tapi tidak mengurangi ya kehusukan kita untuk kita sama-sama mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini ya kita bisa dipertemukan kembali dalam forum kajian online Ummahatul Mukminin ya, yang alhamdulillah sudah terselenggara ya selama kurang lebih tadi 8 kali ya gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan padatnya aktivitas ahwat semua di sini gitu ya, tapi kita di sini menyempatkan ya untuk bersama-sama gitu ya belajar kisah hidup ya salah satu Ummahatul Mukminin. Semoga dengan amal soleh yang kita lakukan bisa mengundang ya rahmat, kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kisah hidup seorang Ummahatul Mukminin, yakni beliau bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini adalah seorang muslimah ya yang sangat sabar dan tabah ketika menghadapi ya berbagai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau juga seorang muslimah yang sangat cerdas gitu dan juga sangat bijaksana. Nah, mari kita sama-sama ya. Mari kita sama-sama mempelajari kisah hidup seorang Ummu Salamah radhiyallahu anha ini ya. Slide berikutnya. Nah, jadi Ummu Salamah itu memang itu adalah sebuah julukan ya yang memang disematkan oleh beliau karena Ummu Salamah itu diambil dari nama anak laki-lakinya hasil dari perkawinannya dengan Abu Salamah gitu. Jadi nama lengkap atau nama asli Ummu Salamah itu adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nah, beliau ini lahir di Mekah Al-Mukarramah sekitar 24 sampai dengan 28 tahun sebelum hijrah atau sekitar tahun 596 Masehi. Beliau ini berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy. Ayahnya itu namanya itu Abu Umayyah ya, tapi nama aslinya itu ada Suhaib bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan ke masyarakat Arab. Ayahnya ini juga dikenal dengan julukan Zat Ar-Rokbi ya, atau pemberi bekal musafir, karena apabila melakukan safar, beliau itu tidak mengizinkan orang lain membawa perbekalan karena semua kebutuhan perbekalan itu dia akan menanggungnya. Nah, sementara ibunya Ummu Salamah itu bernama Atikah binti Amir bin Robi'ah. Atikah binti Amir bin Robi'ah. Nah, Ummu Salamah ini selain berasal dari keluarga yang memang sangat kaya raya ya, beliau juga mempunyai pengaruh yang besar dalam urusan sosial dan politik masyarakat Mekah. Nah, Ummu Salamah ini berasal dari keluarga besar Bani Makhzum sehingga memiliki hubungan darah dengan Khalid bin Walid dan juga Abu Jahal. Karena ayahnya Khalid ini bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, sedangkan Abu Jahal itu nama aslinya kan Amr ya. Nah, ini memiliki ayah yang bernama Hisham bin Al-Mughirah. Jadi ayahnya Ummu Salamah itu adalah saudara kandung ya dari ayahnya Khalid bin Walid dan juga ayahnya Abu Jahal. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya bahwa walaupun dalam satu keluarga besar itu bisa jadi ya terdapat orang-orang yang memilih jalan hidup yang berbeda ya. Kalau Ummu Salamah kan kita kenal beliau adalah seorang Ummahatul Mukminin ya. Beliau adalah muslimah yang teladan. Sementara Khalid bin Walid memang sempat menjadi penentang Islam ya, tapi kemudian kemudian diberikan hidayah oleh Allah dan menjadi seorang yang sangat membela Islam ya, dan bahkan menjadi salah seorang panglima besar Islam.
Sementara Abu Jahal di sini itu tetap menjadi penentang dakwahnya Rasulullah hingga meninggal dalam perang Badar. Nah, berikut ya profil dan latar belakang dari Hindun binti Abi Umayyah atau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Slide berikutnya, Pak. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW ya, Ummu Salamah itu pernah menikah dengan Abu Salamah bin Abdul Asad ya. Nah, pernikahan mereka memang dikenal sebagai salah satu rumah tangga yang teladan dalam Islam karena dibangun di atas dasar keimanan, kesabaran dan pengorbanan. Dan dari hasil perkawinan tersebut, mereka kemudian dikaruniai 3 anak ya, yang bernama Salamah, Umar dan Zainab. Walaupun ada beberapa riwayat sejarah ya yang menyebutkan mereka juga memiliki seorang putri yang bernama Durrah. Itu sehingga sebagian ulama menyebut mereka memiliki 4 orang anak. Walaupun sebagian besarnya menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki 3 orang anak. Nah, ibunya Abu Salamah ini bernama Barah binti Abdul Muthalib. Berarti ibunya Abu Salamah ini adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari itu Abu Salamah itu memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW sebagai sepupu ya. Bahkan lebih dari itu, Abu Salamah dan Rasulullah ini merupakan saudara sepersusuan karena semasa kecilnya mereka itu pernah disusui oleh Suwaibah atau salah seorang budaknya Abu Lahab ya. Nah, Abu Salamah ini merupakan asabiqunal awalun ya, atau generasi pertama sahabat yang masuk Islam. Bahkan dia telah masuk Islam sebelum Rasulullah itu mulai membina para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, di sini kita melihat ya bahwa memang keluarganya Ummu Salamah itu merupakan keluarga yang sejak awal itu telah memberikan dukungan penuh ya terhadap dakwah Islam meskipun harus menghadapi berbagai tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy. Nah, slide berikutnya Teh. Pada tahun kelima kenabian itu rombongan kecil kaum muslim itu berangkat ya secara sembunyi-sembunyi menuju pelabuhan untuk menyeberangi Laut Merah menuju Habasyah gitu. Nah, ini memang dilatar belakangi karena perlakuan yang sangat buruk ya yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin gitu. Jadi banyak para sahabat itu yang mengalami penyiksaan, penindasan, pengusiran gitu ya, ancaman, pembunuhan gitu ya. Nah, karenanya Rasulullah kemudian mengizinkan sebagian sahabat ya untuk hijrah ke Habasyah gitu. Kenapa kemudian Habasyah dipilih ya? Karena memang di negeri ini tuh dikenal dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil gitu. Dia itu memperlakukan rakyatnya itu dengan sangat baik ya. Gitu. Nah, Abu Salamah dan Ummu Salamah itu termasuk dalam rombongan pertama ini gitu. Bahkan di dalam rombongan ini juga ada ya keluarga lain yakni keluarganya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah gitu. Nah, di rombongan pertama ini jumlahnya kecil ya gitu. Jadi sekitar 12 pria dan 1 wanita. Nah, kemudian sesampai di Habasyah, mereka itu diterima dengan sangat baik ya oleh Raja Habasyah yang bernama Raja Najasyi. Jadi seorang raja yang beragama Kristen tapi adil gitu. Nah, untuk pertama kalinya kaum muslimin itu bisa beribadah dengan tenang tanpa rasa takut akan kejaran kaum Quraisy. Setelah beberapa bulan menetap di Habasyah, kemudian beredar kabar bahwa seluruh penduduk Mekah dan tokoh Quraisy itu telah memeluk Islam. Ummu Salamah, Abu Salamah dan juga beberapa sahabat lain itu merasakan kerinduan ya yang sangat luar biasa ya terhadap tanah air dan juga sanak keluarganya sehingga kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun ketika sudah mendekati kota Mekah, mereka baru sadar bahwa ternyata kabar tersebut bohong ya. Jadi penindasan kaum Quraisy justru makin ganas. Keluarganya Ummu Salamah bahkan terpaksa masuk ke Mekah itu di bawah perlindungan pamannya yakni Abu Thalib. Ya, jadi ternyata ya hijrah ke Habasyah itu juga tidak terjadi hanya sekali ya, tapi 2 kali gitu ya. Dan karena kan tadi ya ketika akhirnya mereka kembali ke Mekah gitu ya, ternyata situasi di Mekah tuh semakin tidak aman. Nah,
Maka dari itu Rasulullah SAW kembali memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah yang kedua kali. Nah, kali ini rombongannya jauh lebih besar ya, ada sekitar 83 pria dan juga 18 sampai 19 wanita. Ummu Salamah beserta suami itu kembali berangkat menyeberangi laut menuju Habasyah. Nah, di sanalah kemudian mereka tinggal cukup lama dalam keadaan aman hingga melahirkan anak mereka yang bernama Salamah dan membina keluarga di tengah perlindungan Raja Najasyi. Nah, kemudian hijrah ke Madinah ya. Jadi kisah hijrah Ummu Salamah ini ke Madinah itu merupakan salah satu kisah paling mengharukan dan penuh ketabahan ya dalam sejarah Islam awal. Beliau itu dikenal sebagai beliau dikenal sebagai perempuan pertama dari kalangan muhajirin yang melakukan hijrah ke Madinah meski harus melaluinya dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi Ummu Salamah sendiri kemudian menceritakan gitu ya drama tentang kisah hijrahnya. Nah, berikut ini perjalanan kisah hijrah beliau. Slide berikutnya teh. Jadi ini ya perjalanan hijrahnya Ummu Salamah ke Madinah beserta keluarganya gitu. Kan tadi ya setelah tinggal beberapa waktu di Habasyah pada gelombang kedua ya, Ummu Salamah dan keluarganya akhirnya pulang kembali ke Mekah sebelum akhirnya kemudian mereka bertolak menuju Madinah ya. Gitu. Nah, terus kemudian kan mereka hidup lagi di Mekah ya. Kemudian kan datang perintah Allah ya melalui Rasulnya kepada umat Islam untuk hijrah ke Madinah gitu. Nah, umat Islam menyambut ya perintah dari Rasulullah tersebut. Nah, salah satu keluarga yang menyambut perintah dari Rasulullah untuk hijrah ke Madinah itu adalah keluarganya Ummu Salamah. Gitu. Kemudian mereka Ummu Salamah beserta suami dan juga bayinya mereka yang bernama Salamah bersiap menggunakan hanya satu unta ya. Jadi mereka itu berangkat dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah itu secara mandiri atau keluarga sendiri. Jadi bukan dalam sebuah rombongan besar kaum muslimin gitu. Nah, kemudian saat hendak berangkat, mereka kemudian dicegat ya oleh kabilahnya Ummu Salamah yakni yang bernama Bani Mukhiroh gitu. Mereka menahan Ummu Salamah dan tidak mengizinkannya pergi bersama suaminya. Akhirnya Abu Salamah terpaksa berangkat sendirian ke Madinah agar selamat dari kejaran. Dan momen ini menjadi awal terpisahnya sebuah keluarga secara paksa. Terus kemudian kondisi ini semakin terasa memilukan ya, ketika keluarga dari pihak Abu Salamah, yakni Bani Al-Asad itu merasa marah. Mereka menganggap jika Abu Salamah pergi, maka bayinya itu tidak boleh ditahan oleh keluarga istri. Akhirnya terjadilah tuh perkelahiannya hingga diceritakan ya bahwa bayi Salamah itu kan direbut secara paksa. Nah, sampai membuat tangan atau otot bayi mereka tuh cedera gitu. Dan akhirnya keluarga ini terpisah di 3 tempat berbeda. Abu Salamah di Madinah, Ummu Salamah ditahan di Mekah oleh Bani Mukhiroh, dan bayi Salamah itu dibawa oleh Bani Al-Asad, yakni keluarganya Abu Salamah ya. Nah, karena tadi ya, Ummu Salamah kan akhirnya berpisah ya dengan anak dan juga dengan suaminya. Karenanya Ummu Salamah itu mengalami masa-masa yang sangat berat ya dan sangat bersedih ya. Selama hampir 1 tahun penuh ya, beliau itu selalu pergi ya ke ujung kota Mekah, yaitu di lembah Tanah Abtah. Itu beliau tuh duduk menangis sampai sore karena meratapi kerinduan pada suami dan anaknya. Nah, ketabahan dan kesabaran Ummu Salamah di Tanah Abtah ini itu sampai membuat orang-orang di sekitarnya yang melihat penderitaannya itu sampai tersentuh hatinya. Gitu. Sampai akhirnya ada seorang kerabat dari Bani Mukhiroh itu merasa kasihan melihat penderitaannya Ummu Salamah dan kemudian membujuk kabilahnya untuk melepaskan Ummu Salamah. Setelah kemudian Ummu Salamah dilepas, Bani Al-Asad, yaitu tadi ya kabilahnya Abu Salamah, itu tergerak untuk juga mengembalikan bayi Salamah kepada Ummu Salamah. Tadi seorang kerabatnya Ummu Salamah yang mengusulkan gitu ya kepada kabilahnya Ummu Salamah untuk segera melepaskan Ummu Salamah itu bernama Utsman bin Umayyah, atau beliau ini sepupunya Ummu Salamah yang memang merasa kasihan karena melihat Ummu Salamah itu terus menangis gitu tiap hari. Akhirnya kan Ummu Salamah itu bersatu kembali ya dengan bayinya gitu.
beliau itu sangat merasa bahagia, walaupun kebahagiaan itu terasa tidak lengkap ya, karena tidak adanya suami gitu di sisinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk nekat menaiki unta sendirian menuju Madinah demi menyusul sang suami gitu. Padahal perjalanan Mekah Madinah zaman dahulu itu sangat berbahaya ya bagi siapapun, apalagi bagi seorang wanita ya, sendiri pula membawa bayi gitu ya. Itu sangat sangat apa sangat berbahaya gitu ya. Akhirnya ada pertolongan Allah ya. Jadi di sekitar Tanim ya, atau sekitar 6 kilometer dari Mekah, ia kemudian bertemu dengan salah seorang Quraisy yang bernama Utsman bin Talhah gitu. Nah, saat itu Utsman bin Talhah itu belum masuk Islam ya, tapi beliau itu merasa sangat iba dan tidak tega ya melihat ada seorang wanita berjalan sendirian ke Madinah. Utsman pun kemudian menawarkan diri untuk mengawalnya. Sebagai informasi ya, bahwa kelak Utsman bin Talha itu nanti akan masuk Islam ya, dan bahkan beliau menjadi pemegang kunci Ka'bah. Jadi insya Allah ya nanti kedepannya akan masuk Islam beliau itu. Nah, Utsman bin Talha kemudian mengawal Ummu Salamah, beliau menuntun untanya Ummu Salamah ya, dan menempuh jarak sekitar 450 km. Selama di perjalanan ya, beliau itu memperlakukan Ummu Salamah itu dengan sangat sopan dan juga penuh hormat. Jadi beliau tuh selalu malingkan pandangan saat Ummu Salamah itu naik atau turun unta dan menjaga jarak saat berteduh. Jadi Ummu Salamah itu sangat merasa berterima kasih ya kepada Utsman bin Talha ini, dan bahkan beliau menyebutnya sebagai pria bangsa Arab yang paling mulia dan paling menghormati wanita yang pernah ia temui. Nah, akhirnya setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 450 km ya, mereka akhirnya sampai juga di desa Salamah itu berada di desa tersebut. Nah, setelah memastikan Ummu Salamah selamat berkumpul kembali dengan suaminya, Utsman pun langsung pamit pulang kembali ke Mekah. Nah, kisah ini menjadi teladan ya yang luar biasa tentang bagaimana ketabahan dan keberaniannya seorang Ummu Salamah, dan juga di sini kita bisa melihat ya betapa mulianya yang akhlak seorang Utsman bin Talhah ya dalam menghormati serta melindungi wanita. Ya. Nah, setelah Ummu Salamah akhirnya berhasil menyusul sang suami tercinta di Madinah, akhirnya mereka sekeluarga dapat tinggal dan berkumpul bersama lagi dengan penuh kebahagiaan. Namun hal itu tidak berlangsung lama ya. Takdir Allah kemudian menetapkan bahwa Ummu Salamah akan berpisah dengan sang suami yang sangat dicintainya. Jadi Abu Salamah atau suaminya Ummu Salamah itu memang seorang muslim yang sangat taat ya. Gitu. Jadi beliau itu selalu siap ya menjalankan setiap perintah Allah dan Rasulnya gitu, termasuk ketika Rasulullah memerintahkan perang gitu, beliau ikut ya, perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lainnya. Nah, ketika perang Uhud itu kaum muslimin itu kan banyak yang menderita ya luka-luka ya. Nah, salah seorang sahabat yang menderita luka parah pasca perang Uhud itu adalah Abu Salamah ini gitu. Ya. Jadi sempat membaik ya karena menjalani pengobatan selama kurang lebih sebulan. Namun apa namanya? Luka itu kambuh lagi gitu ya, dan akhirnya Abu Salamah itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ketika detik-detik menjelang kematiannya itu Rasulullah itu ini hadir gitu ya di sisinya, bahkan diriwayatkan Rasulullah itu sempat memejamkan matanya Abu Salamah gitu, dan kemudian mendoakan Abu Salamah agar Allah tuh mengampuni dan juga menerangkan kuburnya dan memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa gitu. Beliau Abu Salamah ini kemudian wafat pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Nah, Ummu Salamah ini merasa sangat berduka ya gitu. Berikutnya teh. Di tengah rasa duka yang mendalam, Ummu Salamah itu teringat akan sabda Rasulullah gitu. Jadi setelah seorang muslim tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan apa yang diperintahkan
jiun Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairon minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Nah, ketika mengamalkan doa ini, insya Allah ya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, saat mengamalkan doa tersebut, itu sebenarnya sempat terbesit keraguan gitu ya dalam hati Ummu Salamah. Dia bertanya dalam hati. Katanya tadi beli coklat ibu. Ia bertanya dalam hati apakah memang ada. Katanya tadi ibu Oh iya. Apakah memang ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah gitu, jadi sempat bertanya gitu. Tapi walaupun merasa sulit membayangkan ada pria yang bisa menandingi kebaikan dan keluhuran sifat Abu Salamah, Ummu Salamah tetap taat ya dan mengucapkan doa tersebut dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan kepada takdir Allah. Berikutnya teh. Nah, ketika masa idah Ummu Salamah telah habis ya, beberapa sahabat utama ya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang untuk melamar beliau. Namun kemudian Ummu Salamah itu menolak ya pinangan dari kedua sahabat utama tersebut. Beliau menolak dengan dengan halus ya dan dengan hormat gitu. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk meminang Ummu Salamah. Nah, menerima pinangan dari Nabi, Ummu Salamah itu memang tidak langsung mengiyakan ya, tapi juga beliau tidak menolak sebenarnya, karena beliau itu memiliki kekhawatiran yang kemudian beliau sampaikan gitu ya, kekhawatiran tersebut secara jujur. Jadi yang pertama yaitu adalah wanita yang memiliki sifat cemburu yang kuat gitu. Jadi beliau tuh khawatir kalau nanti berumah tangga dengan Rasulullah takutnya malah membebani Rasulullah gitu. Nah, yang kedua ya, kekhawatiran beliau itu adalah beliau merasa usianya itu sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi memang berdasarkan catatan sejarah para ulama ya dan sejarawan Islam, Ummu Salamah itu ketika dilamar dan menikah dengan Rasulullah pada itu usianya itu sekitar 27 hingga 29 tahun gitu ya. Ada juga yang menyebutkan usianya itu sekitar 30 atau 35 tahun gitu. Jadi memang usia yang ya memang tidak muda ya, tapi juga tidak tua ya sebenarnya, usia yang sangat matang ya, apalagi untuk orang dulu mungkin itu usia yang sangat matang ya gitu. Nah, yang berikutnya kekhawatiran beliau itu adalah ia memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh pengasuhan gitu. Nah, mendengar kekhawatiran dari Ummu Salamah tersebut, Rasulullah kemudian membalas kekhawatirannya tersebut dengan penuh kelembutan. Jadi kalau mengenai rasa cemburunya Ummu Salamah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa cemburu berlebihan dari hatinya. Mengenai usianya, Rasulullah kemudian menyatakan bahwa beliau pun sudah lanjut usia. Gitu. Jadi diceritakan bahwa ketika meminang dan menikahi Ummu Salamah itu Rasulullah usianya sekitar 55 atau 57 tahun gitu ya. Nah, kemudian berbicara anak-anak, Rasulullah menegaskan bahwa anak-anaknya Ummu Salamah itu adalah anak-anak beliau juga. Jadi beliau itu akan memperlakukan anak-anaknya Ummu Salamah sama seperti beliau memperlakukan anak-anak kandungnya dengan baik. Jadi tidak akan membeda-bedakan. Berikutnya teh. Nah, setelah mendengarkan penguatan gitu dari Rasulullah tersebut, Ummu Salamah pun akhirnya menerima lamaran Rasulullah SAW dan terjadilah pernikahan yang barokah di antara mereka berdua pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah kemudian menjadi salah satu ummahatul mukminin atau ibundanya orang-orang beriman. Gitu ya. Nah, mengenai mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, memang tidak ada riwayat spesifik ya yang membicarakan itu, tapi di sini kita bisa mengacu kepada riwayat sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha gitu. Jadi Bunda Aisyah itu pernah mengatakan bahwa standar mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada mayoritas istri beliau itu adalah sekitar 12,5 ukiyah atau setara 500 dirham. Nah, yang jika dikonversikan ke dalam perak ya, itu nilainya itu berkisar antara 17 sampai 20 juta. Jadi bergantung harga perak. Nah, ketika itulah Ummu Salamah akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mengusiknya semenjak kematian suaminya ya, bahwa
inilah gitu ya pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah ya gitu. Jadi Allah menggantikan Abu Salamah itu dengan sosok terbaik di muka bumi, yaitu siapa? Rasulullah SAW ya. Gitu. Nah, hal ini juga sesuai dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Abu Salamah sebelum wafatnya. Jadi beliau itu pernah berdoa, ya Allah, karuniakanlah Ummu Salamah seorang laki-laki, suami yang lebih baik dariku, yang tidak membuatnya sengsara dan juga tidak menyakitinya. Ya. Berikutnya, Ummu Salamah atau Hind binti Abi Umayyah akhirnya menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah SAW dengan penuh kedewasaan, kecerdasan, dan juga kesabaran. Sebagai salah satu ummahatul mukminin atau ibundanya para mukminin, beliau memiliki kedudukan istimewa ya, tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai penasihat yang bijak dan perawi hadis yang produktif. Nah, berikut ini ya gambaran bagaimana Ummu Salamah menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau itu menjadi penasihat yang cerdas dan bijaksana. Ummu Salamah itu dikenal memiliki wawasan yang mendalam dan pemikiran yang kritis ya. Peristiwa paling monumental yang menunjukkan kapasitas kebijaksanaan itu terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah dengan salah seorang utusan dari Quraisy gitu ya. Yang oleh para sahabat itu dirasa merugikan ya. Jadi para sahabat merasa umat Islam itu seperti dirugikan gitu ya di perjanjian tersebut gitu ya. Nah, salah satu poin yang menurut para sahabat itu merasa merugikan yaitu ketika mereka itu kan hendak hendak pergi ke Mekah ya untuk beribadah umroh. Boleh melaksanakan ibadah umroh di tahun itu. Jadi harus kembali lagi ke Madinah dan bisa melaksanakan ibadah umroh di tahun depan. Jadi itu yang salah satunya membuat para sahabat itu merasa kecewa ya gitu. Makanya ketika Rasulullah kemudian memerintahkan gitu ya para sahabat untuk kembali lagi gitu ya, membatalkan umrohnya dan kembali lagi ke Madinah, serta ada lagi perintah Rasulullah yaitu kepada para sahabat ya untuk melakukan tahalul gitu ya dengan menyembelih hewan kurban serta mencukur rambut. Nah, ketika mendengar perintah dari Rasulullah tersebut, yang biasanya para sahabat itu kan langsung siap ya menjalankan, tapi ketika itu para sahabat itu enggan gitu untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah tersebut ya, karena memang isi perjanjian yang dirasa merugikan gitu oleh para sahabat gitu. Nah, Rasulullah itu sempat sangat bersedih gitu ya dengan sikap dari para sahabat dan kaum muslimin, walaupun beliau juga sebenarnya merasa paham ya dengan yang dirasakan oleh para sahabat. Beliau pun kemudian memasuki tenda, menjumpai Ummu Salamah yang memang kala itu menemaninya dalam perjalanan. Lalu beliau itu menceritakan ya permasalahan yang beliau hadapi kepada Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah yang mendengar curahan hati dari Rasulullah itu merasa sedih ya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Tapi beliau juga sebenarnya paham bahwa para sahabat itu sebenarnya tidak berniat untuk membangkang perintah Nabi, gitu. Melainkan memang mereka itu sedang terpukul dan shock ya secara emosional karena harus pulang tanpa memasuki Mekah. Ummu Salamah paham bahwa dalam kondisi emosional seperti itu, tindakan nyata itu lebih efektif daripada ucapan verbal. Nah, kemudian Ummu Salamah kemudian memberi saran diplomatis. Wahai Rasulullah, keluarlah dan jangan berbicara dengan siapapun sampai engkau menyembelih kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Itu saran dari Ummu Salamah. Rasulullah kemudian mengikuti ya saran tersebut. Dan ketika para sahabat melihat tindakan Nabi, mereka langsung berbondong-bondong mengikuti langkah beliau. Itu Masya Allah. Jadi ini bisa jadi teladan ya gitu ya bagi kita, apalagi seorang istri ya. Sebaiknya itu tidak ya seharusnya gitu ya tidak tidak malah membebani suami ya, tapi memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang dialami oleh suami ya. Masya Allah ya. Slide berikutnya, mengasuh keluarga dalam naungan kasih sayang. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ummu Salamah itu kan tadi ya janda dari Abu Salamah dan beliau memiliki beberapa anak. Nah, ketika meminangnya, Rasulullah itu tidak hanya menerima Ummu Salamah, tetapi juga merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, salah satu anaknya yang bernama Umar bin Abi Salamah itu kelak menjadi salah satu perawi hadis terkenal yang mempelajari adab makan langsung dari Rasulullah.
Jadi Rasul itu pernah memerintahkan ya ketika makan itu bacalah basmalah terlebih dahulu, terus kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari apa yang ada di dekatmu. Terus kesederhanaan dan keteguhan hati. Ummu Salamah itu menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan bersahaja bersama Rasulullah SAW. Jadi beliau itu tidak pernah ya mengkayakan dirinya secara materi, tapi beliau itu mengkayakan secara ilmu dan juga kekuatan spiritual gitu ya. Jadi bukan mengkayakan secara materi. Ia juga menghadapi ya berbagai dinamika rumah tangga kenabian dengan kesabaran, menjaga keharmonisan di antara para istri Nabi, serta mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat gitu. Jadi memang Ummu Salam itu ya sama ya seperti istri-istri Rasulullah yang lain ya, ada dinamika lah terhadap istri Rasulullah yang lain gitu ya. Seperti contohnya misalnya Ummu Salamah itu pernah cemburu ya terhadap Aisyah, Bunda Aisyah, dan sebaliknya Bunda Aisyah juga pernah cemburu ya terhadap Ummu Salamah gitu. Nah, cuman hal itu hanyalah salah satu bagian atau pernak-pernik kehidupan rumah tangga Rasulullah. Jadi jangan kita membayangkan bahwa keseharian rumah tangga Rasul itu hanya berisi tentang rasa saling cemburu aja. Justru yang dominan dalam kehidupan rumah tangganya Rasulullah itu adalah ketaatan, ketakwaan, dan juga berisi tentang ini ya menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu, sehingga para istri Nabi umumnya tuh dikenal memiliki sifat-sifat mulia baik dari segi ilmu maupun amal. Slide berikutnya teh. Nah, dalam rumah tangga Ummu Salamah itu beliau juga menjadi salah satu pusat rujukan hukum Islam ya, khususnya mengenai masalah-masalah domestik dan kewanitaan. Beliau itu meriwayatkan sekitar 378 hadis, menjadikannya salah satu wanita perawi hadis terbanyak setelah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Punten ya, ini mau udah mau ngecas. Mariam punten, Mariam. Punten. Sebentar. Nah, tadi ya. Jadi beliau itu adalah salah satu wanita peraih hadis terbanyak setelah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Yang disepakati oleh Bukhari Muslim itu ada 13 hadis, sedangkan yang diriwayatkan Bukhari itu ada 3 hadis dan diriwayatkan Muslim juga ada 3 hadis, dan banyak ulama tabi'in ya yang mengambil hadis darinya gitu. Terus kemudian beliau juga banyak merewatkan hukum fikih ya, seperti seputar haid, janabah, puasa, serta tata cara ibadah di dalam rumah. Diketahui umat Islam melalui riwayat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Jadi ada contoh fikih penting ya yang pernah diwariskan oleh beliau, itu yang pertama tentang hukum janabah saat puasa. Jadi beliau itu pernah merawikan bahwa Nabi SAW itu pernah masuki subuh dalam keadaan junub di bulan Ramadan. Kemudian Nabi mandi dan tetap melanjutkan puasanya. Nah, ini menjadi dasar fikih bahwa junub di subuh hari tidak membatalkan puasa. Terus ada juga tentang mandi janabah bagi wanita. Nah, ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah karena beliau itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita yang memiliki ikatan rambut tebal itu harus mengurai rambutnya saat mandi junub? Nabi SAW kemudian menjawab tidak perlu, cukup menyiramkan air 3 kali ke atas kepala. Itu ya. Nah, itu ya beberapa contoh fikih ya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Berikutnya teh. Kehidupan Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasulullah SAW diwarnai oleh pengabdian mendalam terhadap ilmu agama, peran pentingnya dalam mukminin terakhir yang wafat. Nah, berikut ini adalah gambaran perjalanan hidup beliau setelah wafatnya Nabi. Berikutnya teh. Yang pertama, kebersamaan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Jadi, setelah Rasulullah SAW wafat, hubungan di antara para umatul mukminin itu
bertransformasi menjadi ikatan persaudaraan yang sangat erat dan saling mendukung. Mereka tuh saling mengunjungi, berdiskusi mengenai hukum-hukum agama, dan juga menjaga warisan ulama juga menjadi salah satu rujukan utama fikih wanita dan perawi hadis bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kedua tokoh ini menjadi tiang keilmuan bagi umat Islam, khususnya bagi kaum wanita. Gitu. Jadi antara Ummu Salamah dan juga Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu saling melengkapi ya, gitu. Walaupun mereka itu memiliki ya, latar belakang dan karakter yang berbeda gitu ya. Namun Aisyah dan Ummu Salamah itu merupakan perawi hadis wanita terbanyak. Nah, ketika Bunda Aisyah memberikan penjelasan dari Ummu Salamah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai sunnah Nabi gitu. Nah, yang berikutnya beliau itu merawat dan menyebarkan ilmu periode para khalifah ya gitu. Nah, beliau tadi menjadi perawi hadis terkemuka ya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi banyak tuh sahabat senior dan tabiin mendatangi rumahnya di Madinah untuk bertanabuh dan mempelajari hukum fikih, tata cara ibadah Nabi serta keputusan-keputusan syariat. Beliau juga menjadi tempat rujukan hukum ya, para khalifah para khulafaur rasyidin ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum itu sangat menghormati pendapat beliau dan sering menjadikan penjelasan itu sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam. Berikutnya, sikap politik dan menjaga kesatuan umat. Jadi di kalangan umat Islam itu kan pernah terjadi fitnah besar ya. Nah, di antaranya itu pernah terjadi perang, termasuk di antaranya pernah terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Jadi memang perang Jamal dan perang Siffin itu perang antara umat Islam ya, karena kesalahpahaman gitu ya. Karena kesalahpahaman. Nah, Ummu Salamah kemudian mengambil sikap untuk mendampingi dan mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah karena beliau memandang Ali itu sebagai pihak yang berhak atas kepemimpinan sah saat itu. Gitu. Beliau juga memandang bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu karena kan Ali itu sebagai pemegang tampuk kekhalifahan yang sah gitu. Jadi oleh karena itu beliau tuh wajib ditaati demi menjaga stabilitas pemerintahan Islam. Ya. Nah, bentuk dukungan Ummu Salamah itu tidak hanya sebatas ucapan atau pandangan politik. Nah, sebagai bukti kesetiaannya kepada kebenaran dan kepemimpinan yang sah, beliau kemudian mengirim putranya Umar bin Abi Salamah untuk ikut serta mendampingi dan berjuang di pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, walaupun berada di pihak Ali, prioritas utama Ummu Salamah itu tetaplah keutuhan umat Islam. Beliau kemudian aktif ya mengirimkan pesan dan nasihat tertulis maupun lisan kepada para tokoh sahabat, termasuk diantaranya pesan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga Muawiyah agar menahan diri dan menghentikan pertikaian serta kembali kepada semangat persatuan Islam. Gitu. Jadi sebelum terjadinya perang Jamal ya, Ummu Salamah itu diriwayatkan sempat mengingatkan Bunda Aisyah ya radhiyallahu anha melalui nasihat yang sangat santun namun tegas. Beliau mengingatkan sabda Rasulullah SAW tentang tetap ada di rumah dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran politik antar kelompok. Hal ini menunjukkan betapa Ummu Salamah itu sangat peduli agar para umatul mukminin itu tetap terjaga kehormatannya sebagai ibu bagi seluruh umat Islam. Berikutnya teh. Nah, salah satu momen emosional dalam hidupnya Ummu Salamah itu di usia beliau yang sudah senja adalah ketika terjadinya tragedi Karbala ya, yaitu wafatnya cucu Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhu pada tahun 61 Hijriah atau sekitar 680 Masehi. Nah, peristiwa itu memiliki kaitan khusus ya dengan Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW semasa hidupnya itu pernah menyampaikan kepada Ummu Salamah sebuah kabar tentang apa yang akan menimpa Husain radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi itu memberikan segenggam tanah dari Karbala kepada Ummu Salamah dan kemudian beliau bersabda bahwa
apabila tanah itu berubah menjadi darah, maka itu menjadi pertanda bahwa Husain telah gugur. Nah, kemudian kan peristiwa Karbala itu benar-benar terjadi ya. Nah, Ummu Salamah dengan mata kepala beliau sendiri melihat tanah tersebut itu berubah warnanya sebagaimana yang pernah diberitakan oleh Rasul. Beliau sadar bahwa memang Husain bin Ali radhiyallahu anhu itu telah syahid ya gitu. Beliau pun sangat bersedih, menangis dan mendoakan Husain radhiyallahu anhu beserta keluarganya. Nah, hal ini menunjukkan besarnya kasih sayang Ummu Salamah kepada ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, walaupun sangat berduka, Ummu Salamah itu tetap menunjukkan keteguhan iman ya. Beliau tidak larut dalam keputusasaan, tetapi menghadapinya doa. Sikap inilah yang kemudian bisa menjadi teladan ya bagi kita ketika menghadapi musibah. Berikutnya teh, setelah menempuh perjalanan hidup yang panjang dengan segala pengorbanan dan ketabahan dalam mempertahankan keimanan, akhirnya Ummu Salamah menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita ya kaum muslimin, khususnya kita wanita yang beriman ya, insya Allah ya. Nah, beliau wafat pada tahun 61 Hijriah, ada pula yang mengatakan 59 Hijriah. Jadi saat Yazid bin Muawiyah berkuasa sebagai khalifah Bani Umayyah. Saat itu usianya 84 tahun. Abu Hurairah yang kemudian menyolatkannya. Lalu jenazah beliau dimakamkan di pekuburan Baqi Madinah Al-Munawwarah. Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah SAW yang paling terakhir meninggal dunia. Ya begitu ya kisah ini, semoga Allah merahmati ya Ummu Salamah dan mendapatkan balasan dan semoga beliau mendapatkan balasannya dari Allah atas kebaikan yang telah disemai semasa hidupnya di dunia ini. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan semoga kita semua di sini juga bisa ya meneladani ya meneladani mungkin kalau semua ya itu harus perlu belajar lagi ya, belajar dan belajar lagi ya. Ya sedikit demi sedikit kita bisa meneladani ya setiap kisah-kisah yang kisah-kisah atau sikap hidup yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin ya. Semoga kita semua bisa menjadi wanita yang sangat dimuliakan dan dicintai Allah. Gitu ya para sahabat semuanya. Demikian ya pemaparan yang bisa saya sampaikan. Punten ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Teh Nur Aje. Silakan Teh Nur Aje. Jazakillah khairan kasiran kepada Teh Anggi atas ilmu yang telah disampaikan. Maaf ya, ini kameranya ada error, jadi nggak bisa on cam. Benar-benar tadi belum. Iya Teh. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Hatur nuhun Teh Anggita. Nah, untuk sesi selanjutnya kita ada sesi foto dulu ya, biar ada dokumentasi. Mangga on cam semuanya. Kalau saya belum bisa on cam ini error lagi, kenapa ya? Mohon maaf, ini gambarnya hitam putih. Ahmad, kita tampilkan wajah-wajah cantiknya malam ini. Guys. Masya Allah, ada Teh Santi sehat? Alhamdulillah. Nanti wah sama orokna etanya. Orok yang udah gede eta. Orok yang udah gede. Masya Allah, cantik semua ini teh. Ini ada wanitanya. Hari saya ini teh gimana nggak bisa on cam ya? Bagaimana Teh Ayu, sudah siap? Udah siap. Saya udah siap insya Allah. Ya.
Ini udah semua on cam belum ya? Enggak, yang belum on cam. Kita biar ada kenang-kenangan. Biar kita saling mengenal. Oh, ini teteh ini teh gitu ya. Ayo. Gimana teh? Sudah siap? Berikan senyum terbaiknya. Kasih aba-aba teh, ayo. Biar nggak candid. Sekali lagi teh. 1, 2, 3. Padahal saya teh udah senyum. Nggak ada gambarnya. Aduh, bagaimana ini teh? Siap, teh, ayo sudah ambil semua. Waduh, ibu kita, Ibu Lilis, sehat Ibu Lilis? Alhamdulillah, suaranya di mute ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Teh Lia itu kok jadi orok lagi. Teh Lia Junior itu. Sudah itu ya? Ya, alhamdulillah. Kini kita memasuki sesi diskusi ya. Seringkali justru ilmu semakin melekat ketika kita bertanya gitu ya. Jangan khawatir kalau pertanyaannya sederhana, karena bisa jadi pertanyaan yang ada di benak Antuna juga ada di benak peserta lainnya. Mangga pilih ada yang mau bertanya, atau mau menambahkan, atau ada yang apa namanya teh mau berbagi gitu ya dari kisah tadi gitu, atau aduh saya mah baru dengar gitu ya kisah ini teh gitu. Mangga diaturan lagi Ahwat. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya ya sama Ahwat semua. Dari sekian banyak sifat Ummu Salamah malam ini, manakah yang paling ingin kita teladani? Mangga Raisen, siapa? Kira-kira apa nih sifat yang pengen diteladani? Ini ada teteh yang dari Semarang, Masya Allah. Teh siapa itu ya? Bentar. Ada Teh Priska. Kebijaksanaan, solutif. Masya Allah ya sifat-sifatnya. Cerdas dan sabar dalam ujian. Ada yang lain, Ahwat? Oh iya. Iya, udah. Oh jadi Pak yang untuk Basnas ada syarat nggak Pak PU-nya? Kalau saya mah dulu pernah dengar gitu kisahnya yang apa yang perjanjian Hudaibiyah itu gitu ya. Tapi nggak tahu gitu siapa yang menyarankan untuk apa Rasulullah itu tadi gitu. Udahlah Rasulullah maksudnya sok Rasulullah apa namanya teh potong hewan kurbannya terus potong rambutnya gitu ya, nggak usah sambil ngomong kayak itu teh, nggak tahu istri yang mana gitu ya, tapi pernah dengar ceritanya itunya mah gitu ya, tapi belum tapi nggak tahu istri yang mana itu teh, makanya oh ternyata apa Ummu Salamah gitu ya yang menyarankan itu teh gitu. Itu fenomenal teh ya maksud teh.
Iya, itu menunjukkan ya bahwa Ummu Salamah itu sangat cerdas ya gitu. Jadi memang beliau tuh sadar gitu bahwa jangan perkataan gitu ya kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi ya udah berbuat aja gitu, sehingga kemudian para sahabat kan yang tadinya enggan gitu ya karena memang merasa kecewa gitu ya atas apa ke kesepakatan gitu ya dari perjanjian Hudaybiyah tersebut, kemudian merasa ketika melihat Rasulullah kemudian melaksanakan gitu ya apa yang udah diusulkan, jadi sebuah eh, sebuah hal yang luar biasa ya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan umat yang sangat patut diacungi jempol ya, salah satunya ya dari seorang Ummu Salamah gitu sih. Masya Allah teh ya gitu, istri-istri Rasulullah teh ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang dengan ilmunya gitu ya. Nih coba siapa lagi nih, pemberani, pantang menyerah. Ini nih Terus tadi apa namanya teh, Masya Allah sekali gitu ya ketika hijrah gitu ya, itu sampai apa harus berpisah dengan suaminya gitu ya, harus berpisah dengan anaknya gitu teh ya gitu, apa namanya teh ya, kalau tanpa iman mah gitu ah udah yang stres gitunya, udah depresi mungkin ya. Iya betul, Masya Allah ya, tapi itu ini ya walaupun harus sendirian gitu ya hanya bersama dengan anaknya gitu, kemudian ke Madinah ya karena demi bisa bertemu dengan sang suami gitu. Walaupun kan kita tahu walaupun beliau juga saat itu tahu ya gitu bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah itu memang sangat berbahaya ya bagi siapapun, apalagi bagi seorang wanita gitu kan, sendirian pula tanpa pengawal. Tapi beliau dengan keberaniannya tadi berani gitu ya menempuh perjalanan itu. Ini ada Teh Lia. Kalau saya pribadi di peristiwa Hudaybiyah itu menyoroti sikap Rasulullah yang tidak abai atas masukan dari seorang perempuan atau istrinya. Tidak menyepelekan gitu pendapat dan masukan dari seorang istri dalam kondisi seperti itu ya. Masya Allahnya Rasulullah ya maksudnya teh jadi panutan teh benar gitu ya. Kan Rasulullah teh pemimpin gitu ya, tapi ya tadi tidak abai gitu ketika istrinya ngasih masukan gitu ya. Ya benar ya Teh Lia. Ini ada siapa? Teh Ana dari mana nih? Gimana? Ada yang berkesan teh dari kisah ini? Ya, mana itu teh ya wajahnya? Oh, Teh Ana Junior juga ini ya? Maaf teh, saya dari Ciwastra. Oh, iya teh gimana? Ada apa namanya teh? Ada hikmah yang bikin apa namanya teh? Tambah semangat gitu apa gitu dari kisah ini? Ya, bahwa kesabaran itu memang perlu ya sebagai ibu, apalagi sebagai istri juga, supaya kita lebih bisa memahami gitu yang apa ya, memahami yang harus kita jalani untuk kebaikan di akhirat nanti. Jadi menurut saya memang kesabaran itu kunci ya, begitu.
dan apa namanya teh, bersabar dan janji Allah itu nggak akan ini ya, nggak akan ya, sebaik-baik pembuat janji adalah Allah gitu. Allah nggak akan ingkar gitu ya ketika kita ya tadi bersabar gitu ya, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya gitu. Ya, ya benar teh. Makanya jangan khawatir kalau bertransaksi sama Allah mah ya gitu. Kalau capek mah ya karena dunia gitu ya. Kalau pengen istirahat mah cenah nanti di akhirat ya, di surga. Ya, hatur nuhun teh anak. Mangga ada yang lain? Kalau saya fotonya cuma terlihat berapa orang ini ya. Nah, ini Teh Vivi ini. Dari kisah Ummu Salamah ini menambah pemahaman juga bahwa sabar itu bukan berarti nggak boleh bersedih, tetapi makna sabar itu tetap memegang keimanan walau takdir terasa pahit. Wah, ini mah kayaknya curhat ya Teh Vivi. Pahit Teh Vivi. Kasih gula atuh biar manis. Masya Allah ya gitu. Ber apa beragam ya kita. Ya mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini teh menguatkan kita ya gitu, saling menguatkan gitu. Kita semua punya apa namanya teh, ujiannya masing-masing gitu ya. Atur nuhun Teh Pipi, Teh Lia, mangga ada yang lain, bisa ada yang mau curhat. Ah geringan sabar teh meuni kieu-kieu teuing gitunya. Ya apa namanya teh, karena hadiahnya surga ya gitu. Kalau hadiahnya apa namanya teh, kipas angin mah tuh moal hese teuingnya gitu. Nah, ini ada teh siapa lagi? Oh iya tadi yang dari Semarang teh Friska ya. Masya Allah ini jauh sekali dari Semarang. Teh Friska, yang mana ya? Halo teh. Gimana teh dengan kisahnya Ubu Salamah? Sangat menyentuh atau jadi lebih semangat gitu? Alhamdulillah ilmu baru ya. Sama teh ya. Teteh baru pertama atau udah berapa kali teh ikutan? Saya baru pertama kali teh. Oh, Masya Allah. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani ya gitu. Dengan sifat tadi ya Ummu Salamah. Dapat infonya dari mana Amin ya teh? Allah. Teh Friska? Kajian online-nya dari TikTok kah atau dari teman? Dari Instagram teh. Oh iya. Di follow ya Instagramnya Teras Ruhama. Dan ajakin teman-teman yang lain juga biar lebih rame. Kamu teh gitu, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Hanya di depan laptop atau di depan HP kita sudah mendapatkan ilmunya gitu. Coba kita lihat lagi. Siapa ya yang dulu apa baru saya lihat
Oh, halo Teh, Teh Ita Sofia. Nah ini atas yang gini. Hanya menambahkan di masa Ummu Salamah ada 2 ayat yang turun yang berkenaan dengan tanya masalah Ahzab ayat 35 dan An-Nisa ayat 32. Wah ini harus dibuka nih. Coba kita lihat tentang ayat apa ya. Halo Teh, Teh Ita dari mana Teh? Dari Bandung Teh. Dapat infonya dari mana ini Teh? Kajian online-nya? Teh Elis, Dari Teh dari El. Teh Elis Oh. Raje. Berapa kali Teh ikutan? Udah beberapa kali Teh. Alhamdulillah, Masya Allah. Hatur nuhun ya Teh Ita. Mudah-mudahan terus. Amin. Gimana Teh yang berkesannya dari kisah barusan? Sami-sami Teh. Alhamdulillah bermanfaat semua materi yang disampaikan. Tapi hari ini saya terlambat masuk kajian. Oh, mana dulu Teh? Oh ya gitu. Jadi pas masuknya pas bagian apa Teh? Oh ada keperluan Teh. Hehe. Ya Teh nggak apa-apa. Kepoin. Pas ditanya jawab. Oh iya. Alhamdulillah ya bisa masuk. Baru Raje, pertama sepertinya itu 6 menit atau mau atau kita langsung ke ini sesi ke apa? kuis Quiz? aja? Oh iya, siapa tuh? Udah mulai berakhir ya waktu sesi Yes. tanya jawabnya. Untuk sesi selanjutnya biasanya kita ada kuis Kahoot biar lebih mengena lagi gitu ya apa yang tadi biar gak gampang lupa. Untuk Teh Danti, mangga kuisnya. Masuk ya, itu linknya sudah ada di kolom chat. Nanti kalau udah masuk semua, baru ada kuisnya ya. Mangga ditunggu Ahwat. Kita seru-seruan aja ini mah gitu. Gak ada yang menang atau kalah gitu. Biar lebih mengikat lagi gitu. Jadi nanti kalau ada apa namanya ada anak kita gitu atau teman kita nanyain siapa ya Ummu Salamah teh gitu. Nah, kita kan udah pernah dengar gitu ya. Nah, kita bisa karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan ya gitu. Saya gitu. Atau sudah?
Enggak, yang lainnya ditunggu. Ah, siap, kita. Ayo, siapa lagi? Masih ditunggu. Baru berapa orang teh nanti yang masuk? Baru 13 teh. Ini baru 13. Ini 31 berarti 18 lagi ya. Ayo yang lainnya. Kita tunggu berapa menit lagi teh? 2 menit lagi. Dua menit lagi ya sampai 20.45. Teh Nur aja saya ikut meramaikan ya. Iya, siap boleh teh, tapi salah-salahin teh. Siap. Dilamain pokoknya. Iya. Gimana teh? Udah aja kita mulai. Nanti udah berapa sekarang teh yang masuk? Atau semenit lagi ya, semenit lagi. Ya teh, belum ada pertanyaan karena ini belum ini nunggu yang lain dulu. Teh anak sudah semangat nih. Ayo. Kita semangat. Nah, udah 20.45 teh ya. Kita mulai aja. Siap teh Danti. Get ready. Ya, kita mulai. Nama asli Ummu Salamah. Baru pemanasan. Waduh, udah ke-6 aja. Ini yang ke-1 siapa? Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah merupakan istri dari ada 10 pertanyaan teh ya. Wah, naik eh. Wih, Teh Kanza. Negeri pertama yang menjadi tujuan hijrah Ummu Salamah dan Abu Salamah adalah tujuh soal lagi.
Siapakah dua sahabat yang terlebih dahulu melamar Ummu Salamah sebelum Rasulullah SAW? Duh, siapa nih? Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, siapakah yang mengawal Ummu Salamah hingga tiba di Kuba? Aduh, 5 soal lagi. Peristiwa yang menunjukkan kecerdasan kebijaksanaan Ummu Salamah sebagai penasihat Rasulullah terjadi pada Teh Anggi mah jangan dijawab ya. Tiga soal lagi ya. Pada masa fitnah besar di kalangan kaum muslimin, Ummu Salamah mengambil sikap Ari jago kuisnya. Pelajaran utama yang dapat dipetik dari perjalanan hidup Ummu Salamah adalah satu lagi ya, sekitar berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah? Masya Allah. Siapa teh yang pertama? Siapa itu? Ada ya, ada di itu ya. Pertama Ari. Wih, Teh Ari, jago, Yang kedua Teh Kanza. Yang ketiga Teh Aje, Kanza, karena Teh yang Aje ketiga. nih. Wih, Teh Aje.
Coba-coba. Mantap. Masya Allah. Ya aja ketiga yang Nyari, Masya Allah ya. Kalau ikutan. yang keempat siapa tuh? Siapa sih nggak kelihatan? Baca nggak? Ya, Ada teman. 5. Tapi tiga besar yang ini ya. Masa nggak ada tulisannya teh? Nggak ada Yang ya? keempat, kelima? Nggak, Cuma tiga besar. besar. Hmm. Ya. Selamat. Masya Allah. Coba Teh Ari, mana Teh Ari? Halo. Alhamdulillah. Semangat kepada Teh Ari ya dengan skor tertinggi. Tapi di sini bukan menang atau kalah ya gitu. Mudah-mudahan dengan dengan kuis tadi jadi lebih paham gitu ya materi kita malam ini. Jadi yang namanya kemenangan adalah ketika ilmu malam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah Bu Ari. Teh Yulia, ini Teh Yulia yang orang itu ya? Orang Bandung. Iya, siap. Alhamdulillah ya, hatur nuhun kepada ahwat-ahwat semua yang sudah mengikuti kajian malam ini. Gimana Teh, ditutup aja? Ya, mangga Teh Nur aja. Ditutup Ya, aja. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung acara. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi amal jariah bagi pemateri, penyelenggara, dan seluruh peserta. Terima kasih kepada Teh Anggita yang telah membersamai kita malam ini. Terima kasih pula kepada seluruh sahabat yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada Sri Ummahatul Mukminin berikutnya dalam keadaan sehat, penuh semangat menuntut ilmu, dan semakin mencintai Rasulullah beserta keluarga beliau. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya buat sahabat semuanya.